Hai sahabat, sebelum mendengarkan novel aborsi ini, mohon untuk subscribe dan like ya, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk bercerita. Prolog. Malam merambat perlahan. Semilir angin malam terasa menusuk tubuh, berbaur dengan harum dedaunan basah yang menebarkan aroma lembab. Tanah basah, bau lapuk pepohonan, seolah menguatkan kalau tanaman pun memiliki harumnya sendiri. Binatang malam mulai bersenandung. Entah apa mereka bersenandungkan, tapi sepertinya suara-suara itu membentukkan sebuah lagu. Lagu tentang duka anak manusia yang tidak berdosa, yang menjadi kebiadaban atas nama cinta. Mengapa? Itu membentuk sebuah lagu. Lagu tentang duka anak manusia yang tidak berdosa. Hanya jalan setapak yang menjadi petunjuk di mana rumah Rayot itu berada. Rumah itu semakin suram karena berada di dekat jurang tempat aliran sungai melewati halaman belakang rumah. Lampu teplok yang menerangi serambi rumah menambah suramnya pemandangan. Sayup-sayup terdengar suara gaduh dari dalam rumah. Lalu kembali hening. Semilir angin malam bertiup lembut, membelai bulu kuduk. Orang enggan melewati rumah itu, walaupun keadaan siang. Hal itu membuat tak banyak yang tahu tentang rumah tersebut. Padahal, selain bentuknya yang menyeramkan, isinya jauh lebih menyeramkan lagi. Di dalam rumah, seorang perempuan setengah baya tampak sibuk berbenah. Seharusnya malam itu dia telah beristirahat di kasurnya, yang gepeng dan sudah tak berkapuk. Tetapi dia memilih membereskan sisa pekerjaannya yang tidak mungkin menunggu esok hari. Malam boleh saja merambat sepelan helaan nafas manusia yang menjelang ajal. Tetapi dia tidak boleh lamban. Di sudut ruangan, tergeletak sebuah ranjang besi berkarat dan bertali di dua sisinya. Walaupun tampak tua, ranjang itu masih kuat untuk menahan segala rontaan, tendangan, dan teriakan kesakitan anak manusia yang terikat di atasnya. Dia tak punya pilihan lain. Pekerjaannya menuntut demikian. Walaupun dia tahu pekerjaannya adalah memutuskan napas diri jiwa yang tak berdosa. Sekali lagi, jiwa yang dilenyapkan atas nama cinta. Cinta? Jika memang cinta, mengapa harus dilenyapkan? Tangan kurusnya meraih baskom berisi daging dan darah segar. Jari-jarinya telah keriput dan tubuhnya tak sekuat dulu lagi. Namun, kegesitannya masih terlihat seolah menunjukkan betapa dia sudah terbiasa dengan pekerjaannya. Di dekatnya, tergeletak sebuah talenan kayu dan pisau daging berkilat. Perempuan itu mengambil sembarang daging, melemparkannya pada talenan, lalu memotong-motong daging tanpa perasaan. Mungkin hatinya sudah lama mati. Di antara daging terselip jemari mungil. Dia segera menghaluskan belulang ringgi itu hingga berbentuk serpian, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam. Dia baru saja akan mengambil daging lain ketika merasakan semilir angin merembus hingga ke dalam rumah. Perempuan itu terdiam sesaat dan menoleh. Dia merasa janggal, bukan hanya karena jendela yang tertutup rapat, tetapi semilir angin tadi membuatnya terasa tak nyaman. Trak! Dia menancapkan pisau daging pada talenan. Matanya memandang tajam mengawasi sekeliling. Dia khawatir kalau ada yang mengintip, atau mungkin saja ada jendela yang lupa ditutupnya. Tetapi semua celah tertutup rapat. Mungkin hanya perasaanku saja, batinnya dalam hati. Baru saja perempuan itu membalikkan badan, semilir angin berembus lebih keras kembali. Embusannya meniup kantong plastik hitam, sehingga menimbulkan suara yang tidak menyenangkan. Pisau daging yang ditancapkan di talenan berkilat dengan bergetar. Perempuan itu terdiam tegang. Plastik di depannya terus bergetar walau angin tak lagi bertiup. Dia mundur perlahan. Matanya melotot mengamati kantong plastik hitam yang terus bergerak-gerak seolah sesuatu yang hidup hendak keluar dari dalam. Perempuan itu memberanikan diri meraih kantong plastik dan segera memeriksa isinya. Hanya serpian daging. Perempuan itu menghela nafas. Tiba-tiba dia mencium bau busuk. Entah dari mana asalnya. Dia mengendus daging di dalam plastik. Tetapi yang tercium adalah bau daging dan darah segar. Seketika, dia sadar kalau bau busuk itu berasal dari kedua tangannya. Perempuan itu terhuyung ke belakang, tetapi segera terhempas angin kencang yang berembus dari belakangnya. Dia kembali menabrak meja di depannya. Tanpa sadar, tangannya berada di dekat pisau yang tertancap pada talenan setengah miring.
Jemarinya berada di antara telenan dan pisau daging. Lalu, pisau daging meluncur dan memotong jemari tanpa ampun. Cap! Ah! Perempuan itu menjerit melihat jemari tangannya buntung dan banjir darah. Rasa sakit yang tak perih membuatnya kehilangan keseimbangan dan menabrak sana-sini. Darah terus mengucur. Tiba-tiba, dinding di sekelilingnya bergetar keras, seolah mereka yang selama ini melihat apa yang dilakukannya. Menumpahkan kemurkaannya, dinding itu terus bergerak kencang bagaikan sedang terjadi gempa bumi. Semua pajangan yang tergantung di dinding terjatuh. Pecahan yang tajam melayang menancap pada tubuh perempuan itu. Dia semakin menjerit kesakitan dan berusaha meraih kain untuk mencabut pecahan kaca yang menancap di tubuhnya. Namun, tangannya menumpahkan baskom yang berisi sisa daging yang belum dicacah. Saat gumpalan daging jatuh ke lantai, tampaklah tangan kecil yang sudah tak berbentuk. Darah segar membasahi lantai dan membuat lantai menjadi licin. Perempuan itu panik. Otaknya memberi perintah, dia harus segera keluar dari rumah itu. Dia berlari ke pintu, tetapi sesampainya di sana, pintu tidak dapat dibuka. Sia-sia dia menarik handle pintu dan membuka muka kunci. Tetap saja pintu tertutup rapat. Perempuan itu menggedor-gedor pintu dengan frustasi. Buka! 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 Perempuan itu mencoba mencari jalan keluar lain melalui jendela. Dia berlari ke jendela, tetapi tiba-tiba ranjang di depannya bergetar dan melayang menghantam tubuhnya. Prak! Perempuan itu terlempar. Belum sempat ia bangun, ranjang besi itu telah kembali menghantam tubuhnya dan menghimpitnya pada tembok kayu di belakangnya. Perempuan itu sekarat. Impitan ranjang terasa menghancurkan belulangnya, dan tembok kayu rayot di belakangnya seolah berubah menjadi tembok baja yang menjepit tubuhnya di antara ranjang. Perlahan, ujung-ujung besi ranjang yang berkarat menusuk tubuhnya dan mematahkan belulangnya. Sekarang, dia tahu bagaimana rasanya dicacah. Dia mengerang ajal. Matanya melotot melihat serpian daging yang berserakan. Di dekatnya, tergeletak sepotong tangan yang belum jadi dan tampak begitu ringkih, disertai jantung kecil yang memerah dan kulit halus yang masih dipenuhi urat saraf. Seiring dengan helaan nafasnya yang terakhir, seruan tangis bayi merobek keheningan malam. Matanya yang hampir meredup kembali melotot. Baru kemudian napasnya pun tercabut paksa. Bab 1. Malam merayap di sebuah rumah kayu tua bergaya kastil ala Eropa. Rumah itu memiliki taman yang luas dan dipagari pohon-pohon besar yang berumur lebih dari 100 tahun. Nyaman, rindang, dan terkesan mistis. Bagi penggemar rumah klasik, rumah seperti itu dapat menjadi tempat peristirahatan yang menyenangkan. Seperti memiliki villa di tengah gunung, walau letaknya tak terlalu jauh dari pemukiman penduduk. Rumah itu memiliki 10 kamar tidur, tetapi tetap saja terkesan kosong karena penghuninya hanya keluarga kecil yang baru pindah. Ayunan anak-anak di taman depan berderi perlahan dimainkan angin. Suasana yang tadinya sepi dan hening pecah oleh sebuah seruan yang terdengar menyobek kesunyian malam. Jangan, nanti mama marah. Jangan, mama, mama, teriakan Caca bergema di lorong-lorong kamar lantai 2. Suara kecilnya telah membangunkan Devi sang ibu dari tidurnya. Devi terjaga. Suara Caca? Papa. Devi berusaha membangunkan Handi suaminya. Bukannya bangun, Handi malah membalikkan badan dan menarik selimut. Teriakan Caca terdengar semakin nyaring. Mama! Iya, sebentar sayang. Devi buru-buru bangun dan keluar kamar. Devi menyusuri koridor antar kamar. Kamar Caca ada di ujung koridor, menghadap ke taman belakang yang berpemandangan indah. Caca sendiri yang memilih kamar tersebut, walaupun sebenarnya Devi lebih mengharapkan Caca mengambil kamar di samping kamarnya. Sayang, keinginan Caca tak dapat ditawar. Gadis kecil berumur 6 tahun itu kekeh ingin menempati kamar belakang. Alasannya hanya satu, dia merasa nyaman dan tidak kesepian. Mungkin indahnya pemandangan taman belakang yang membuat Caca merasa nyaman. Namun entah mengapa belakangan ini tingkah Caca aneh. Mama!
Nggak boleh, nggak boleh. Devi semakin bercepat langkah menyusuri koridor. Begitu membuka pintu dan menyalakan lampu kamar, Devi melihat Caca sedang berdiri menghadap sebuah pajangan foto keluarga yang tergeletak di atas lemari pendek pajangan. Caca, ada apa? Dia mau ambil foto itu, kata Caca sambil berlari memeluk mamanya. Tuh, fotonya mau diambil, tapi Caca nggak kasih, katanya lagi seraya menunjuk foto keluarga yang masih tergeletak rapi di tempatnya. Devi mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Kosong. Devi menghela nafas. Lagi-lagi Caca berhayal, keluhnya. Caca, udah malam. Sekarang kamu tidur ya, biar nanti mama yang usir dia. Tapi Caca nggak bisa tidur kalau fotonya mau diambil. Nanti mama yang bilangin. Kamu tidur aja ya sayang. Devi membimbing Caca ke tempat tidur. Tiba-tiba, jendela kamar yang berada di belakang Devi terbanting menutup. Caca segera merapatkan pelukan, pandangannya beralih ke jendela. Caca menunjuk pelan. Tuh kan, dia melompat lagi dari jendela. Devi beralih menatap ke jendela. Daun jendela bergerak dimainkan angin. Tak ada siapapun di sana. Jendela itu memiliki teralis besi dan kamar ini berada di lantai 2. Mana mungkin? Sayang, jendelanya ditiup angin. Makanya bisa kebanting. Sekarang biar mama yang tutup jendelanya. Biar gak gangguin kamu lagi, katanya sambil menutup jendela. Caca tampak serius memperhatikan daun pintu itu. Nah, sekarang kamu harus tidur. Devi menghampiri Caca dan duduk di sampingnya. Tangannya membelai kening Caca dengan lembut. Biasanya, sebuah sentuhan kasih akan membuat seorang anak cepat mengantuk. Tapi Mah, gimana kalau dia datang lagi? Caca memandang polos. Suruh datang lagi besok aja ya sayang. Sekarang kamu harus tidur, oke? Jawab Devi terdengar mengambang. Dia sendiri tidak yakin dengan jawabannya itu. Tetapi saat ini dia sangat mengantuk dan ingin Caca cepat tidur. Caca mengangguk. Devi menarik selimut dan menyelimuti Caca, lalu mengejutnya. Mimpi indah ya sayang. Devi berjalan ke pintu. Sesaat, dia memperhatikan Caca dan melihat Caca sudah memejamkan matanya. Devi mematikan lampu utama dan menyalakan lampu tidur untuk menemani Caca. Kak. Pintu ditutup hampir tanpa suara. Bersamaan dengan itu, Caca tiba-tiba membuka matanya. Pandangannya mengarah ke jendela yang tertutup rapat. Bias embun malam dari luar kamar perlahan merambati jendela, menunjukkan betapa dinginnya udara di luar. Tiba-tiba, sepasang tangan kecil tercetak di antara uap embun yang menempel di kaca jendela. Hai sahabat, sebelum melanjutkan ke bab 2, jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Bab 2. Pagi hari yang cerah. Harum dedaunan yang basah oleh embun pagi membelai penciuman. Matahari mulai muncul. Sinarnya menyusup lewat dedaunan, mengintip lembut, dan terasa hangat. Rumah tua itu mulai menunjukkan aktivitas pagi. Jendela-jendela terbuka, dan gorden tipis menerawang ditiup angin pagi yang berebut masuk ke dalam rumah. Di taman depan, ayunan anak diam dan bergerak. Hanya sebuah ayunan putar yang bergerak perlahan. Dengan suara decitan karat yang terdengar halus. Handi Suparjono adalah seorang pengacara yang cukup berhasil. Di usianya yang masih muda, dia telah menunjukkan prestasi dan berhasil memegang kasus-kasus penting yang cukup menyita perhatian publik. Dia dan para rekannya memiliki hubungan kerjasama yang baik dan berkomitmen tinggi sehingga mereka terus dipercaya untuk menyelesaikan berbagai kasus hukum. Namun, Hendy harus mengakui bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari peran keluarganya. Didikan keluarganya yang keras dan ala militer membuatnya telah belajar disiplin serta berani mempertanggungjawabkan perbuatannya sejak kecil. Gaya konservatif keluarga dalam mendidik membuatnya tidak berani sampai keluar jalur. Handi termasuk laki-laki bersih yang tidak pernah terlibat narkoba. Kalau hanya sekedar keluar malam dan pulang larut, itu biasa. Yang penting dia tidak menyuntikkan zat terlarang itu ke dalam tubuhnya. Jika tidak, mungkin masa depannya akan lain. Di dalam mobilnya, Handi menunggu istri dan anaknya yang belum keluar dari rumah. Sambil mendengarkan radio berita pagi, dia menikmati segarnya udara dengan menghirup napas dalam-dalam. Hal ini adalah salah satu alasan yang membuatnya memilih rumah di tempat yang agak terpencil. Pekerjaannya menuntut konsentrasi ekstra.
Belum lagi masalah hukum yang sering menguras pikirannya, membuatnya harus bisa menyeimbangkan relaksasi dengan pekerjaan. Rumah tua ini adalah pilihan tepat. Selain letaknya terpisah dari keramaian, dia dapat menikmati alam kapan saja. Bayangkan, jika dia tinggal di pusat kota, dia harus menyiapkan waktu untuk traveling demi melepas kejenuhan. Belum lagi suasana bising yang sangat mengganggu konsentrasi kerjanya. Rumah ini jauh dari keramaian, tapi dekat dengan pemukiman penduduk dan akses jalan raya apabila dia hendak berangkat kerja. Jadi sempurnalah. Hendy menghela nafas dan memejamkan matanya. Paru-parunya terasa lapang. Tiba-tiba terdengar suara pintu belakang mobil dibuka dan ditutup. Siap berangkat? Tak ada jawaban. Hendy menoleh ke belakang. Tetapi mobil itu kosong. Hendy mengenyirkan alisnya. Jelas-jelas tadi dia mendengar seorang membuka pintu belakang mobilnya. Aneh, gumamnya bingung. Hendy melempar pandangan ke arah rumah. Devi tampak keluar dari rumah dan sudah rapi dalam keadaan blazer lengkap. Devi adalah seorang insinyur sipil pegawai swasta di sebuah kontrakan perumahan. Karirnya cukup cemerlang. Hendy memperhatikan istrinya yang masih cantik meski sudah beranak satu. Hendy tersenyum sendiri. Devi bergerak masuk mobil. Caca mana? Ada di belakang, jawab Devi. Dia meletakkan file kantor di jok belakang lantas merapikan rambutnya sesaat. Mana kok gak kelihatan? Pak, kayaknya kamu harus ngomong sama Caca tentang teman khayalannya dia. Aku khawatir. Biarin aja lah, nanti lama-lama juga hilang sendiri. Kayak kamu gak pernah main sama teman khayalan aja waktu kecil. Itu biasa, Ma. Tapi belakangan ini semakin mengkhawatirkan, Pak. Dia bisa bangun tengah malam dan sampai kapan ini harus berlangsung? Ini kan mengganggu waktu tidur dia. Mama, menurutku itu biasa. Coba Mama pikir deh. Kita tinggal di daerah terpencil gini. Caca belum punya teman. Dia tentu kesepian. Jadi wajar kalau dia berhayal tentang teman khayalan. Devi tampak resah. Tiba-tiba, Caca muncul dan mengagetkan mereka. Caca terkekeh iseng. Caca? Devi mengelus-ngelus dada. Sorry telat. Daripada dicemberutin, mendingan dikagetin kan? Papa malah menunggu ya. Sorry deh. Kamu ngapain aja? Centil ya. Pakai dandan segala. Caca tersenyum lucu. Ini kan hari pertamaku di sekolah baru. Jadi kata papa mesti tampil memukau. Memukau itu kan harus dandan. Tapi kamu harus tunjukin kalau kamu punya kemampuan. Pinter misalnya. Mending dandan aja. Cantik. Rengut Caca jenaka. Awas ya anak papa kalau genit-genitan. Ketiganya tertawarnya. Sekolah baru, hore! Caca berteriak-teriak. Mobil melaju pelan meninggalkan pekarangan rumah. Caca bernyanyi di sepanjang jalan. Hendy dan Dewi tampak senang mendengar nyanyian Caca. Sesekali mereka tertawa. Di luar, langit yang tadinya cerah perlahan menjadi mendung. Gumpalan awan berarak menjadi satu dan bergerak seakan mengarah ke suatu tempat. Pelan tetapi pasti, awan putih perlahan berubah menjadi kelabu. Sesampainya di sekolah, Caca turun dari mobil kemudian langsung berlari ke dalam. Devi mengikuti dari belakang, tapi tidak terkejar. Caca! Devi memanggil. Kok gak cium mama papa dulu? Caca cengar-cengir. Dia berbalik dan memeluk Devi mesra. Caca sekolah dulu, Ma. Sini, giliran papa. Hendy merangkul Caca dari dalam mobil. Anak papa, memang pinter. Caca sekolah dulu, Pa, pamitnya. Ya, jangan nakal di sekolah ya. Nanti pulang papa jemput. Tenang aja, Pa. Caca gak nakal kok. Caca akan tampil memukau, ledeknya sambil berlari pergi. Hendy dan Devi tersenyum. Devi masuk ke dalam mobil dan menutup pintu. Bersamaan dengan itu terdengar suara pintu mobil terbuka dan tertutup. Mereka kaget dan menoleh ke belakang. Tetapi tak ada siapa-siapa. Bunyi apaan tadi ya, Pa? Tahu, udah buruan, ntar telat, ajak Devi. Saat Hendy menjalankan mobilnya, Caca sedang berlari kecil masuk ke gerbang sekolah. Sesaat, Caca membalikkan badan untuk melihat apakah Hendy dan Devi masih di sana. Mobil baru saja melaju. Caca berbalik dan baru akan berlari masuk ke halaman sekolah ketika matanya melihat sesuatu yang ganjil. Di belakang mobil yang baru saja berlalu, Caca melihat sosok gadis kecil mengenakan gaun ulang tahun lusuh berdiri di belakang jalan. Caca diam. Dia mengamati gadis itu. Namun saat ada mobil melintas,
Gadis yang berdiri tadi menghilang. Caca mencari-cari. Tiba-tiba sudut matanya menangkap sosok tadi telah berdiri di sebelah kanan tak jauh darinya. Caca menoleh dan tercengang. Demikian cepatnya gadis itu berpindah tempat dan kini sudah berdiri tak jauh darinya. Memandangnya lurus dengan tatapan hampa. Caca bingung dan ketakutan. Wajahnya panik dan mulai berkeringat. Dia segera bergerak masuk ke gerbang sekolah. Tetapi gadis kecil itu terasa terus mengikutinya. Kini Caca mempercepat jalannya dan sudah setengah berlari. Namun halaman sekolah terasa begitu lebar baginya. Di langit gumpalan awan memusat di tengah-tengah sekolah Caca. Awannya semakin menghitam dan mengerikan. Caca berjalan sambil menoleh ke belakang. Setiap kali ia menoleh, gadis kecil itu selalu ada di belakangnya. Dekat dan semakin dekat, sehingga Caca tahu kalau gadis itu sebayanya. Caca semakin panik. Dia berjalan semakin cepat. Saat dia lagi menoleh ke belakang, gadis kecil tadi berlari kecil dan menari. Saat itulah Caca menyadari kalau kaki gadis itu tidak menginjak tanah. Dia bagi melayang. Caca berlari menyeberangi lapangan, hendak menjangkau kelas di seberangnya. Seketika angin bertiup kencang menerbangkan debu hingga daun-daun kering ke arahnya. Caca memejamkan mata. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Sebagian siswa yang baru tiba langsung berlarian masuk ke dalam kelas. Para murid menjerit melihat fenomena alam yang aneh tersebut. Para guru segera mengajak semua murid masuk ke dalam kelas. Sementara itu, Caca masih belum mampu membuka matanya. Angin bertiup kencang seolah mengitarinya. "Tolong!" teriaknya putus asa. Tangannya menggapai ke segala arah, tetapi langkahnya justru mengantarkannya tegak lurus ke tengah pusat putaran awan. Suara guntur memekakkan telinga, sambaran petir mematahkan pohon besar di seberang sekolah, dan beberapa tiang listrik juga ikut jatuh karena derasnya angin. Suara petir memekakkan telinga. Caca terkejut dan refleks mendongak ke atas. Di atasnya, langit sangat gelap. Gumpalan awan berada dalam posisi tegak lurus dengannya. Caca terkesima melihat semuanya. Petir kembali menyambar pohon di pekarangan sekolah. Pohon tumbang menimpa bangunan sekolah dan merobohkan sisi bangunan. Genting-genting berterbangan dan hampir menghantam Caca. Namun Caca tetap bergeming. Dia menatap lurus ke atap tempat awan gelap memusat. Caca tidak mampu mengalihkan pandangannya. Seolah sesuatu menarik matanya untuk tetap mengamatinya. Masya Allah, anak itu, teriak seorang guru menunjuk ke arah Caca. "Masuk nak, masuk!" teriak guru itu dari koridor kelas yang berseberangan dengan lapangan. "Nak!" teriaknya lagi. Namun Caca tak bergeming. Guru itu tidak punya pilihan lain. Dia berlari ke tengah lapangan, langkahnya terjegal genteng-genteng yang berterbangan. Tapi dia harus bisa menjangkau Caca. Sebuah tiang bergerak tumbang, guru itu melompat sambil menangkap tubuh Caca. Tiang roboh tepat di tempat Caca berdiri tadi. Caca dan guru berguling-guling. Nak. Guru itu terus memanggil Caca yang pingsan. Dia segera menggendong Caca masuk ke dalam kelas. Hai sahabat, sebelum lanjut ke bab 3, jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.